Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam Renungan Sekar pada pagi hari ini. Saya berharap kiranya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau berteduh sejenak di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Berkatilah kami dan firman yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan sekar kita pada hari ini, mukjizat bukan jaminan. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 17, ayat 17 hingga ayat 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa tipe orang Kristen. Tipe pertama adalah orang Kristen penonton, seperti penonton sepak bola, tidak terlibat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak mengusahakan apa-apa, namun seorang penonton akan senang jika tim favoritnya menghasilkan gol. Orang Kristen tipe ini banyak sekali, saudara. Fokusnya pada berkat, kelimpahan, dan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Tipe ini Bapak Ibu sulit untuk diajak berkorban. Namun mereka menikmati setiap pelayanan dan kebaikan dari gereja. Tipe yang kedua Bapak Ibu, orang Kristen komentator. Ini tahap yang lebih tinggi dari penonton Bapak Ibu. Tipe komentator adalah tipe orang yang tahu banyak teori. Belajar banyak tentang firman Tuhan, bahkan menginvestasikan waktu dengan serius untuk belajar akan kebenaran Tuhan, belajar akan doktrin. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, karena sifatnya komentator, maka apa saja yang dilakukan oleh gereja tidak afdol, saudara-saudara, tidak seru kalau tidak dikomentari atau tidak dikritik. Jadi jangan heran Bapak Ibu seakan-akan tidak ada yang benar dari pandangan komentator. Semua ada kekurangannya. Seperti Bapak Ibu Saudara-saudara saat memperhatikan atau mengomentari para pemain sepak bola, maka seakan-akan komentator ini lebih pintar dari pemain di lapangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, majelis dikomentar. Kumis liturgi dikomentar. Dasi hamba Tuhannya atau pendetanya dikomentar. Cara jalan pemusiknya dikomentar. Semua dikomentar Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada di dalam Alkitab. Tipe komentator ini hampir sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dikomentar Bapak Ibu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik dari pengajarannya maupun dari tindakannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tipe komentator ini mereka tahu tentang teori. Dan saking tahu tentang teori Bapak Ibu Saudara-saudara, teori kebenaran yang mereka miliki itu menyesatkan mereka. Tipe ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang Kristen mukjizat. Nah, orang Kristen ini adalah orang yang terlibat di dalam pelayanan. Mau melakukan sesuatu untuk gereja dan juga untuk Tuhan. Namun Bapak Ibu sebatas hal itu menguntungkan bagi mereka. Orang Kristen mukjizat adalah orang Kristen yang percaya dan mengikut Tuhan karena mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Jika Tuhan dengar doa mereka, jika Tuhan berkati dengan luar biasa, orang Kristen tipe ini akan senang sekali dan akan berkobar-kobar bagi Tuhan. Mereka sangat senang menerima surprise dari Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya orang Kristen mukjizat mereka ikut bukan karena pribadi Tuhan, bukan karena haus akan kebenaran, bukan karena ingin mengabdi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu ada di dalam Yohanes pasal 6. Para pengikut Yesus, mereka ikut Yesus bukan karena ingin menjadi muridnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi karena mereka sudah mendapatkan makanan gratis. Ada makan siang gratis di dalam mukjizat Tuhan Yesus yang melimpahkan roti dan ikan untuk mereka makan. Maka saat Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang keras, pengajaran-pengajaran yang kuat Bapak Ibu, satu demi satu di antara ini, orang-orang ini mengundurkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disebutkan di dalam Yohanes pasal 6 itu, mereka tidak tahan mengikut Yesus. Mereka tidak mau, mereka tidak bersedia diajak untuk berkorban. Maka orang Kristen mukjizat tidak cocok menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Maunya senang, maunya happy-happy saja, maunya mukjizat-mukjizat, maunya hal-hal spektakuler yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, mukjizat besar yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Mukjizat besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa adalah kematian Kristus yang telah menghidupkan kita dan melepaskan kita daripada kematian kekal, dan kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kita jaminan bahwa setiap kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Allah. Itu adalah mukjizat besar yang telah kita terima. Bapak Ibu, tipe yang keempat adalah orang Kristen yang penuh syukur. Ternyata ini sangat sedikit sekali kita temukan di dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di antara 10 orang penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan Yesus, yang bersyukur dan berterima kasih dan yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen yang penuh syukur adalah orang Kristen yang mungkin tadinya datang kepada Tuhan karena kebutuhan. Namun setelah ia ditolong, bukan lagi karena kebutuhannya tercukupi, tapi karena kehausan hatinya untuk hidup di dalam kebenaran. Kehausan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kehausan hatinya untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Ia memiliki Bapak Ibu Saudara-saudara kekaguman besar akan Allah. Ia memiliki kebergantungan penuh pada kasih karunia Allah. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen yang penuh syukur ini, ia akan melayani Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Ia akan memberi persembahan, ia akan memberikan perpuluhan sebagai ucapan syukurnya atas kasih Allah yang telah menyelamatkannya. Ia akan berkorban Bapak Ibu di dalam pelayanan, mengabdi bagi Tuhan, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi energi, memberi seluruhnya untuk Tuhan sebagai ucapan syukur karena Allah telah menyelamatkannya. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak mendapatkan mukjizat di dalam dia mengikut Tuhan, itu bukan hal yang utama di dalam hidupnya. Mukjizat bukanlah hal yang utama. Sebab mukjizat bukanlah jaminan seseorang semakin mengasihi atau semakin mengabdi, semakin setia kepada Tuhan. Tidak jaminan Bapak Ibu, seseorang yang mengalami mukjizat tidak jaminan dia akan mencintai Allah di dalam seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari keempat tipe ini, yang pertama tadi orang Kristen penonton, yang kedua orang Kristen komentator, yang ketiga orang Kristen mukjizat, dan yang keempat orang Kristen yang penuh syukur. Di antara keempat ini kira-kira kita lebih mirip tipe yang mana? Dan kiranya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan syukur dan penuh dengan kekaguman kepada Allah yang kudus, yang telah menebus kita di dalam Kristus Yesus. Dan iman kita bukan berdasar pada mukjizat, tetapi berdasar pada kasih karunia Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kami bahwa mukjizat bukan jaminan iman kami bertumbuh. Mukjizat bukan jaminan kami semakin setia di dalam melayani dan mengikut Engkau. Tetapi biarlah mukjizat terbesar yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, terus menjadi pendorong kuat bagi kami di dalam melayani Engkau, di dalam mengikut Engkau, dan di dalam mengabdi kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.